Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Sama-sama yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngaji sareng-sareng tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur akan ku bosone angen-angen sak maknane. Jadi bukan ngaji tafsir nih. Terus kaya apa sing artine. Itu juga gak bisa ngatekno artinya yang ada di terjemahan. Nah, kalau kita nggak baca artinya ya kita nggak tahu. Nah, kalau kita baca yang artinya sudah ada dan kita renungkan maknanya. Sekarang sudah ayat 229. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Wanita-wanita yang ditalak adalah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami yang berhak merujukinya dalam masa menanti. Jika mereka suami menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Diriwayatkan pada zaman Rasulullah Asma bin Yazid bin As-Sakan berkata mengenai turunnya ayat ini sebagai berikut. Di masa Rasulullah, aku ditolak oleh suamiku di saat aku belum ada hukum iddah bagi wanita yang ditolak. Maka Allah menetapkan hukum iddah bagi wanita, yaitu menunggu setelah bersuci 3 kali haid. Diriwayatkan oleh Sa'labi yang berjudul dari Al-Kalbi dan Muqatil bahwa Ismail Abdillah Al-Ghifari mencerai istrinya di zaman Rasulullah SAW. Ia sendiri tidak mengetahui bahwa istrinya itu hamil. Setelah ia mengetahuinya, ia pun rujuk kepada suami istrinya melahirkan dan meninggal. Demikian juga bayinya. Maka turunnya ayat ini yang menegaskan bahwa pentingnya masa iddah bagi wanita untuk mengetahui hamil tidaknya seorang istri. Kata semuanya yang terdapat Allah Taala. Jadi ini masih membicarakan tentang hukum fikih dalam hukum Islam di dalam rumah tangga. Ya. Jadi kalau kemarin nanti kita nggak boleh mendiamkan seorang istri sampai 40 hari. Nggak ada kejelasan, apalagi lebih dari 40 hari ya. Jadi harus ada ketetapan nih di perempuan ini terus atau ditolak ya. Jadi nggak boleh kita berdolim kalau orang meninggalkan istrinya ya, nggak ada kejelasan. Itu sebuah kedoliman, maka harus ada ketetapan. Nah, kalau sudah ditentukan tolaknya, wal mutallaqatu, nanti
ini ada masa tunggu ya. Masa tunggu 3 kali kuruk, 3 kali ya, saat ditolak itu ya, lagi haid berarti nunggu 3 kali suci ya. Atau sebaliknya saat juga saat ditolak itu susah suci, maka tinggal nunggu 3 kali haid ya. Itu maksudnya 3 kuruk ya. Hanya iddah niku ya, masa tunggu ini tunggu 3 bulan. Kalau diteruskan, kalau sampai lebih dari 3 bulan ya sudah tolak temenan, nggak boleh rujuk. Kalau rujuk harus nyeluk wali. Kalau sebelum 3 bulan sudah 3 kuruk tadi, 3 masa suci tadi, wis balen ae ya, berarti harus cuma balik, cuma hanya lisan saja, nggak perlu nyeluknya Pak Mudin, saksi dan lainnya ya. Itu namanya tolak ya, tolak. Nah, tolak ini ada 2, ditolak sing jelas dengan kata-kata telak, talak, cerai. Ini sing mboten jelas, jadi sindiran. Nah, sindiran itu harus ada niat. Beda lek jelas tadi, walaupun guyon-guyon wis masuk tolak. Jadi guyon wis sakmu tak cegat ae ya, kae guyon. Nah, sampai ya tetap mlebu tolak ya. Nah, tapi lek sakmu mulih nang ngene wong tuamu kono, tapi lek niat iku mulih biasa ya gak apa-apa. Tapi nek atine niat tolak ya jatuh talak. Ya. Nah, bagi orang-orang di istri yang ditalak ya, tadi nunggu 3 kali suci dan tidak, kalau dijelaskan kalau di dalam masa iddahnya itu juga dalam apa di manfaati, di fadilahnya ada masa tunggu ini, ada iddah. Pertama diberikan kesempatan berpikir suami istri ini. Nah, yang kedua untuk ngetes atau apa ya, tunggu ikut anak jabang bayinya takkan wetenge ya. Jadi sama nantinya setelah iddahnya selesai nikah dengan orang lain itu sudah jelas. Nah, nanti suaminya ikut siapa, apa anaknya ya, itu manfaatnya, fadilahnya ada di sana. Nanti sebelum adanya Islam itu nggak ada iddahnya, nanti ya nggak ada iddahnya, sehingga tidak didapati manfaat seperti tadi ya. Insyaallah itu selanjutnya ya, mungkin nanti ada dua kali talak kesempatan ya, jadi nanti ada tolak yang sudah gak oleh balen meneh. Itu nanti dijelaskan ya, bacakan sekarang aja. Oke, nanti aja di selanjutnya masih ada 2 surat, ada berapa surat yang dengan talak ini ya. Semoga tidak, jadi walaupun dihalalkan tapi tolak ini barang halal sing bisa mengguncangkan arsy-Nya Allah, digambarkan seperti itu. Jadi maksudnya dibolehkan tapi dibenci. Kenapa? Karena tolak ini bagian dari tipu daya setan. Jadi manungsa itu karukun ini masuk tipu daya setan. Dan hingga ada sihir-sihir yang diceritakan yang ada dulu tentang Nabi Sulaiman. Itu ada setan yang diajari sihir untuk memisahkan suami istri. Diceritakan di sebuah hadis lain itu setan sing laporan oleh iblis sudah bisa menceraikan suami dan istri. Itu oleh pangkat tinggi, oleh
oleh kedudukan. Nah, ya, berarti ini bagian dari tipu daya setan itu adalah cek menungso gak rukun, ndak keluarga gak rukun. Nah, ya. Nah, ini bagian dari tipu daya setan. Makanya barang yang halal tapi diperbolehkan, tapi yang enggak sekali Allah masuk ini adalah talak. Dan ini kadang berkenaan dengan fikih talak ini kadang di masyarakat itu ada nggak paham atau gaya turunan syariat ya. Aduh wis nggak paham. Anak sing wis tolak bolak-balik iku tapi bersama mawon. Cek kumpul ya. Ya, anak sing wis wis tolak bolak-balik tapi cek kumpul lah ya. Enggak boleh ditolak iki anak batas sih. Kan enggak paham kan. Ya, kamu nggak paham hukumnya. Belajar hukum. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tetap sabar, tetap enak gak enak keluarga insyaallah barokah nggih. Kita diberi kesabaran dan keluarga kita dapat mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan ya fi mauqa fi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi